Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah untuk kita semua dan kita diberikan kesehatan jasmani rohani. Jadi terkait dengan sertifikasi halal tadi sudah disampaikan oleh Budin, memang harapan kita sekarang kita membangun diri lifestyle halal. Kita sudah mulai membiasakan diri untuk berperilaku halal dalam hal ini terkait dengan konsumsi. Tetapi di dalam sertifikasi halal ini tidak hanya konsumsi, juga ada barang gunaan juga yang di sertifikat halal. Sertifikasi halal merupakan proses yang harus dilalui suatu produk untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi sertifikat kalau dulu yang mengeluarkan MUI, sekarang itu BPJPH. BPJPH ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Jadi di bawah naungan Kementerian Agama. Mengapa sertifikasi halal itu penting? Tadi sudah dijelaskan banyak ya sama Budin. Perkembangan teknologi pengolahan produk saat ini menyebabkan kita sulit membedakan mana yang halal dan haram, sehingga perlu dipastikan bahan-bahan yang digunakan jelas ketelusuran dan jaminan kehalalannya. Maka undang-undang halal ini bukan terkait dengan sertifikatnya, tetapi arahnya pada jaminan produk halal. Jadi kalau produk itu sudah tersertifikat halal, maka kehalalan sudah terjamin. Karena sistemnya melalui penelusuran, tidak hanya analisis. Ini kami kutip dari surat Al-Maidah, ini sebagai pedoman kita, bahwa sebenarnya tanpa sertifikat halal pun ini, kita sudah harus memang mengkonsumsi barang-barang yang halal, mengkonsumsi makanan halal, minuman halal, pakaian halal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullahalladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal di Undang-Undang 33 tahun 2014 pasal 3 memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Jadi tujuan undang-undang ini adalah memberikan kenyamanan pada masyarakat, pada kita, kaum muslim, bahwa kita memproduksi ini wis aman wis ini. Kita merasa nyaman, kita tidak merasa ragu bahwa produk ini kira-kira gimana ya. Karena tadi sudah sampaikan oleh Budin, bahwa memang halal ini berdekatan dengan higienis. Makanya di luar negeri, produk-produk yang bersertifikat halal justru laris, karena mereka menganggap halal pasti higienis. Nah, itu. Sehingga konsumen itu nyaman dengan produk yang sudah ada label halalnya. Label halal dari mana? Dari sertifikat halal dulu. Sertifikat halal dari mana? Dari sistem audit halal yang sistemnya sistem penelusuran. Penetapannya siapa? Penetapannya adalah MUI yang memfatwakan itu. Hasil fatwanya dikeluarkan sertifikat oleh BPJPH. Manfaatnya apa kalau sudah halal? Memenuhi hak konsumen muslim untuk mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya, bentuk kepatuhan terhadap aturan negara. Sebenarnya kita yang harus taat itu pertama kan pada agama. Cuman karena kita bukan murni negara Islam dan dengan kemajuan teknologi itu bisa juga produk itu beralih dari wujud aslinya, maka terlahirlah Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Jangan sampai ada sebuah produk belum ada sertifikasi halal, dia melabelkan halal 100% ini. Bentuk kepatuhan terhadap aturan negara sehingga terhindar dari pelanggaran hukum ketika kewajiban sertifikasi halal sudah sepenuhnya terimplementasi. Panjenengan kalau dari Bapak Ibu ini ada yang mempunyai produk yang belum sertifikat halal, boleh beredar asal izin edarnya ada. Tapi kalau untuk kalangan sendiri biasanya kan teman-teman sekampung enggak apa-apa. Tapi jangan sampai ya menulis 100% halal. Ini pernah kejadian waktu kami monitoring, ada anggota kami fasilitasi menulis gitu, itu padahal madu itu. Dibuat kesempatan oleh oknum.
dikatakan itu menyalahi. Padahal ini untuk pengawasan ini belum berlaku untuk di undang-undang ini, baru pembinaan. Jadi harusnya tidak boleh karena itu oknum ya mau bagaimana lagi. Jadi Bapak Ibu jangan nyantumkan itu. Kalau 100% murni, oke. Kalau halal jangan, karena ada kandungan undang-undangnya. Nilai tambah untuk memperluas pasar. Jadi kalau sudah ada levelnya sekarang bisa ekspor, karena banyak ada beberapa produk yang mau ekspor, pihak penerima negara luar minta ada sertifikat halalnya. Masuk hipermarket, supermarket, Indomaret sekarang minta pakai ada sertifikat halal. Persyaratan menjadi pemasok produsen bersertifikat halal, bahan baku, catering. Nah, sekarang catering di instansi itu juga minta sertifikat halal. Kemudian sebagai dasar izin pencantuman logo halal. Kalau belum sertifikasi halal, jangan sampai menyantumkan label halal. Label halal itu bukan tulisan halal Arab itu loh ya. Jadi kalau ada produk tulisan halal tok, nah itu halal lam alif lam itu bukan label kita. Itu tulisan mereka sendiri. Jadi belum menjamin, kita tidak menjamin. Bukan mengatakan haram, tapi kita tidak menjamin kehalalannya. Ini sejarah singkat saja Bapak Ibu. Jadi adanya undang-undang, adanya pemberlakuan sertifikat halal itu pada MUI dulu itu karena ada sejarahnya. Bahwa dulu Profesor Dr. Tri Susanto itu dari Unbra menemukan produk turunan babi seperti gelatin maupun lemak babi dalam makanan dan minuman yang menjadi masalah nasional. Penjualan produk pengiriman langsung menurun saat itu. Nah, dari kondisi ini maka pada tahun 89 MUI bergerak. MUI bergerak karena sebuah lembaga yang mempunyai kewajiban untuk melindungi semua umat Islam, terutama dalam hal konsumsi, maka MUI bergerak untuk melahirkan lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam penelitian makanan dan obat LPPOM MUI. Kenapa disebutkan LPPOM MUI? Karena LPPOM ini yang melahirkan MUI. Kemudian 89-2001 ada skandal Ajinomoto. Pernah dengarkan Bapak Ibu dulu ruame bahwa Ajinomoto itu ada babinya. Padahal bakul-bakul bakso pakai Ajinomoto semua. Ibu-ibu masak pakai Ajinomoto, jadi heboh. Kemudian 2014 baru lahirlah undang-undang ini. Saya ingat sekali undang-undang ini sebenarnya diperjuangkan sejak tahun sebelum 2000. Jadi sebelum 2014, 5 tahun ke belakang. Itu perjuangannya untuk bisa menggolkan undang-undang ini sangat sulit. Karena apa? Karena memang undang-undang halal itu keterkaitannya, irisannya dengan banyak lembaga, banyak kementerian, obat, kosmetik, perdagangan luar negeri, jadi panjang sekali perjalanannya. Tapi alhamdulillah 2014 berhasil sukses, kemudian 2019 keluar PP-nya, kemudian kemarin tahun 2020 ada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11, itu dalam rangka untuk penyederhanaan, percepatan untuk pelayanan halal pada masyarakat. Karena 2014 ini undang-undangnya dalam pengurusan halal itu panjang masanya, 97 hari. Nah, 2020 Undang-Undang nomor 11 itu menjadi 21 hari. Jadi cepat nanti urusannya untuk sertifikat halal. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi kan di ayatnya sudah jelas, halalan toyiban. Halalan itu di ranah kami. Kalau toyibnya itu ada di BPOM, makanya kalau toyib baik itu belum tentu halal kan, karena semua produk itu pasti melalui BPOM. Tetapi untuk titik akhir itu ada pada halal. Karenanya dalam pelabelan halal itu yang izinnya melalui BPOM itu harus sudah bersertifikat halal. Kemudian diharapkan dalam pemberlakuan diri kita terkait dengan keuangan, kita bersentuhan dengan sistem keuangan syariah. Sekarang sudah ada Bank Syariah Indonesia ya, itu dari beberapa bank negara yang syariah, BNI, kemudian Bank Mandiri, sama Bank BRI insya Allah itu menjadi Bank Syariah Indonesia. Jadi diharapkan kita sudah mulai memberlakukan diri kita untuk membiasakan dengan bank-bank syariah. Jadi di situ kita harapkan perekonomian itu juga melalui keuangan syariah. Makanya di undang-undang ini
karena memberikan kenyamanan dan memberikan jaminan bahwa produk ini halal, di supermarket, ini kami melihat di belakang rumah kami kan tinggal di wilayah Dinoyo. Ini ada hypermarket di belakang ini khusus untuk non halal. Itu sudah ada. Jadi mereka terpisahkan antara halal dan non halal. Nah, ini produk yang wajib sertifikat halal. Jasa itu apa ini? Penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Untuk penyajian penjualan, ini saya kalau beli ayam itu saya senang di Prima toko Prima jual makanan saji itu, dia sudah sertifikat halal semua barang yang dijual di situ. Dan dia sudah banyak di mana-mana ada. Ini yang perlu kita rubah mindset kita. Kalau dulu pendaftaran di sini saja, di MUI saja. Sekarang pendaftarannya itu di BPJPH, dari BPJPH kemudian itu dilakukan audit oleh LPH. LPH sekarang tidak hanya LPPOM saja, sudah ada 3, Sukovindo dan Surveyor Indonesia. Kalau di Jawa Timur ini yang ada Surveyor Indonesia, Sukovindo. Jadi Bapak Ibu andaikan mendaftarkan bisa pilih LPPOM atau Sukovindo. Hasil dari sini maka dikirim ke kami, terus kirim ke MUI untuk difatwakan, fatwa kirim ke sini, kemudian jadilah sertifikat. Prinsip dasar, kenapa sih sertifikat halal butuh waktu? Karena sistem telusur ini, traceability. Jadi nggak bisa cuma dianalisis saja di tempat, nggak bisa. Kalau andaikan Ibu punya produk, Ibu jualan itu loh keripik, keripik pisang. Pisangnya sudah jelas halal. Yang titik rawannya adalah pada minyak. Minyaknya Ibu tidak beli minyak yang sudah ada label halalnya, beli di pasar. Nah, ini Ibu harus nanya ke penjual pasarnya itu, minyaknya itu merek apa, apakah sudah sertifikat apa belum. Makanya kalau pada saat daftar itu Ibu Bapak harus menyediakan nota-nota yang dibeli itu. Kalau di pasar itu apa saja, pasar mana, itu akan ditelusuri oleh auditor. Jadi sistemnya telusur dari hulu sampai hilir sampai hulu. Gray area itu abu-abu itu semua kalau sudah berproses, sudah berubah dari aslinya, maka harus sertifikasi halal. Tetapi MUI sudah mengeluarkan positive list ya, bisa dilihat di Google. Kemudian, maka kalau sudah seperti ini, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Al-halalu bainun, al-haramu bainun, bainahuma mustabihat. Jadi di antara duanya mustabihat ya kita hindari aja lah kalau yang ragu-ragu itu. Masyarakat, di dalam undang-undang dilindungi. Masyarakat boleh Bu, andaikan panjenengan tahu ada sebuah proses dirasa itu tidak menjamin kehalalan, panjenengan bisa laporkan ke BPJPH. Bisa laporkan ke BPJPH, BPJPH nanti akan melakukan penelusuran. Dipersilakan Ibu, kami sangat terima kasih sekali. Ini sebagaimana diinfokan Bu Din tadi, jadi pandangan dunia terhadap ekonomi syariah dalam ini juga halal itu sangat marak. Mereka sangat peduli banget. Thailand ini visi menjadi dapur halal dunia. Padahal Thailand kan bukan negara muslim ya. Saya kebetulan pernah di sana sebentar ya, kunjung lah bentar. Memang jelas mereka sudah rumah-rumah makan yang bersertifikat halal itu sudah ada banyak di sana sehingga kita nyaman. Korea visi menjadi destinasi utama pariwisata halal. Dari negara-negara yang sudah seperti ini, maka kita Indonesia, ayolah kita sama-sama menggiatkan kehalalan ini sehingga kita semua umat Islam di sini bisa terjamin dalam hal produk halal.